Kemarin tapi sempat di-checking VAR nggak? Enggak. Enggak kan? Percuma dong dengan adanya VAR. Nah itu maksud gue balik lagi. Kenapa VAR dibanggakan? Padahal kita di rumah aja ngelihat replay ya. Padahal apalagi dia yang punya di ruangan khusus Iya. dengan banyak. Tetap Berarti kualitas wasit dan adanya VAR itu harus diselaraskan. betul. Contoh, VAR udah disediain. Tapi dari ruangan VAR, dia nggak bilang, tuh lu cek. Enggak. Enggak, tapi channel TV yang itu tuh bener-bener Agak unik ya. gimana banget sama Sintayong ya? Karena udah habis beritanya kemarin kan rame tuh masalah demo. Sekarang kan udah nggak ada demo lagi. Jadi nggak ada. Mungkin kehabisan berita. Ya cuma kita itu urusan TV lah. Maksudnya dia butuh rating juga kan. Nobody believes in us, but we believe. Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Sauri. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. Aduh. Tanggal berapa sih ini hari ini? 14 14 September. September. Selama seminggu udah terjadi apa aja nih bos? Banyak dah. Yang pertama kata Farhan ya tadi. Kegagalan. Jual aja nama gua nggak apa-apa. Ntar lu madep kanan-kanan itu maksudnya apa itu? Hah? Lu madep kanan-kanan Biar gitu. biar pundit beneran ini. Biar apa sih? Biar pundit beneran ini hari ini. Coba yang sebelahnya lagi. Alay banget ya, geli banget ya. Biar pundit beneran nih. Salah hari ini. gaul nih orang. Gaul sama siapa sih? Hah? Gaul sama yang itu. Safety tank. Enggak, lu jangan alin bicaraan. Tadi kata lu aturan regulasinya MT kocak kata lu. Langsung banget. Iya. Sama mana? Yang nggak boleh ngerekam. Iya, sama katanya kemana perginya para orang-orang yang biasa mengkritik timnas. Iya. Oh, tapi itu penting dibicarain sih. Pada kemana tuh? Mana ya? Gue juga bingung. Jadi lu nggak suka sama Bung Toel berarti? Yang 3 jenderal hilang ya? Telah gugur pahlawan. Intinya seminggu kemarin itu Kocak sih. Banyak hal yang terjadi lah. kegagalan U23. U23. Kemudian ada Lili Pali main. pertandingan yang sangat seru. Siap. Antara- Terus banjir. ini enggak, sebelum Iya, itu ada banjir. 2 pertandingan 0 shot on target. Ya, Ya. banyak lah. ya. Tapi kita sapa dulu lah nih buat teman-teman semua ya. Sobat-sobat Maskur. Yoi. How are you everyone? Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pelatih. Kami bukan Bung Akmal. Langsung banget dibelokin. Memang bukan. Kami bukan regulasi I-League yang nggak boleh ngerekam itu. Kami bukan bos MTek. Kami bukan panpel yang banjir-banjir. Tapi obrolan kami kadang lebih panas dari ruang ganti timnas. Hamin 1 bulan menuju Ron, Pak. Nggak sebulan dong. Emang nggak nyampe ya? Kurang dari sebulan ini. Oh, kurang ya? 3 minggu. 3 minggu menuju Patrick Kluivert out. Kok gitu sih, lu nggak pernah ngasih dia kesempatan lu. Tapi dari kabar-kabar yang agak bikin nyesek, bikin mules, ini kita ada yang baru-baru nih. Wih, enak ya. Lo bisa lihat langsung tuh di. Wih, keren ya, keren Udah ya. lumayan lah, udah Cakep lumayan. ya, cakep Cakep ya, lihat permainan warnanya birunya. Baruna Gorden. Baruna Gorden. Terbaik ya. Gorden terbaik di Istana Negara. Dia emang ya. Istana Negara emang ini juga? Bogor. Iya, Istana Negara ya. Gokil. Berarti kita setara sama Prabowo berarti. Iya. Ya bener kan? Bener dong. Oh, Istana Negara pakai Baruna Gorden ya? Berarti setara sama Pak Ketum dong? Kok Pak Ketum? Enggak. Kan di Istana Negara juga. Kok Pak Ketum mah di kantor PSSI dong? PSSI berarti harus pakai ini. Iya, biasanya main Baruna Gorden ya. Baruna Gorden. Keren. Kan kalau Pak Ketum katanya mau di reshuffle katanya kan. Sebagai BUMN katanya ya. Tapi nih kalau menurut lu kalau beneran di reshuffle, kabar baik atau kabar buruk buat pencinta sepak bola? Kalau gue sih ada baik ada buruknya. Tapi Baiknya apa tuh? Baiknya dia fokus. Fokus ke timnas, Ke ya? timnas. PSSI. Ya, Sepak bola Indonesia. Ya, bisa Sepak bola Indonesia. fokus ke timnas sih. Emang ada ketum yang Kan gue udah benerin tadi sepak bola Indonesia. Iya. Ya. Bisa lebih fokus ke bola ya. Iya, Dibanding ngurusin BUMN yang defisit mulu ya. Banyak ya. Iya. Nggak tahu. Tapi negatifnya? Senangnya emang nggak senangnya? Sponsor susah. Masa sih? Sponsor apa nih? Iya dong. Untuk Ya BRI Pegadaian kan dari BUMN. Iya, benar. Sponsor Oh, iya, utamanya. Mandiri timnas. Mandiri timnas. Oh iya bener. Bener. Itu paling telak gitu. Karena Pak mau ya nggak bisa dipungkiri ya karena Pak Erik sebagai Karena pungkanan. di callback lagi.
Ya karena Masih lucu. Pak Erik sebagai Menteri BUMN jadi sponsor BUMN tuh gampang masuk ya ke Benar. sepak Iya, bola. liga ya. kita Gampang. BRI kan lain-lain. Ya kita tunggu aja nanti lah ya. Menarik sih untuk kita tunggu Iya. nantinya. Tapi kita mau dari mana dulu nih Han? Huru-hara hari ini nih. Enaknya timnas dulu kali ya. Timnas dulu. Timnas dulu. Timnas dulu. Banyak nih, kita banyak bahasan hari ini. Tipis aja lah timnas lah ya. Iya. Karena udah jauh banget kan. Iya. Udah jauh dan kita tetap harus set our eyes for the round 4 gitu. Yang artinya Gir Neville. Yang artinya nama saya Muhammad Farhan Nur. Enggak, tapi nggak bisa dibilang udah jauh nih. Apanya udah jauh? Iya tadi dibilang. Beritanya. Oh, iya. nih udah kejauhan. Karena ini masih terngiang di semua Iya. pikiran pencinta sepak bola. Iya, karena mana kamera yang gue nih nanti. Nih, Karena faktanya semifinalis Piala Asia tidak lolos Piala Asia. Saya ulangi ya. Semifinalis Piala Asia tidak lolos Piala Asia. Sebenarnya kalau misalnya nggak lolosnya gara-gara kalah lawan Korea doang ya, dan kita kalah gol misalnya, ya maksudnya ada sesuatu yang dramatis tadi Iya. situ. itu fine gitu. Tapi kan ini faktanya di runner up terbaik pun kita di bawah Kamboja loh. Betul. Sama kayak peringkat liganya. Hobi banget ya. Hobi banget. Iya. Dan kita sama Kamboja itu bedanya poin loh. Poin bukan beda gol. Poin Kamboja 5 ya? 5. Kamboja seri lawan Irak. Itu tandanya sepak bola Kamboja yang Maju. maju atau emang sepak bola kita yang turun? Ini si liga banjir ini. Emang banjir ya? Ada banjir. Apa ada konspirasi di balik itu? Enggak lah, nggak konspirasi, emang dasar aja, kocak. Oh, Lu tau nggak nih? Jadi ada Apaan? kombinasi beginian. Lu Apa? belajar MTK kan, lu ada kombinasi. Oh iya, benar. Jadi ada pelatih bagus ketemu pemain bagus, jadilah Manchester City. Oh iya, oke. Ya kan? Ada pelatih jelek ketemu pemain bagus, Real Madrid Ancelotti. Iya. Iya dong. Tapi trofi juga. Iya, pelatih bagus ketemu pemain jelek, MU. MU misalnya. Ya, Mourinho gitu. pelatih jelek ketemu pemain jelek timnas U23. Ngeri banget ini, Bang. Sekarang gini. Tapi kan juara champion. Hah? Tapi kan juara champion. Juara champion. Tapi terakhir kali jadi pelatih kepala 17 tahun lalu ya. Dan itu kok bisa luput dari kita ya? Kenapa nggak pernah kena bahas ya? Iya, nggak pernah kena. Gua Yang ada- bukan orangnya, kita kan selalu riset ya. Hah. Biasanya kayak gitu nggak luput tuh. Kelamaan Iya. nganggur ya? Iya, kayaknya waktu dia megang tuh, wih CV-nya oke nih. Karena Ajax shoot kan. Iya, Ajax. Kita Dan kita nggak merhatiin ternyata terakhirnya. Jadi pelatih kepala itu selama itu iya, kenapa kita ya? mikirnya U23 youth, wah masuk nih gitu Iya. kali mikirnya. Ternyata kita lupa youth itu tuh U18, Iya, U17. ini U23 yang benar-benar udah level terakhir sebelum dia U23 tuh menjalankan udah senior itu kan ya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kayak gini. Kan pemainnya beda, Bang. Gak bisa samain Bang Bedanya, secara dulu, materi. bedanya di mana nih? Kan dulu kan ada Hubner, ada Nathan, ada Ya. Rido. Secara materi beda Bang. Iya. Dulu ada Hubner, Iya. Nathan, Rido. Iya, Marcelino, Waktu kualifikasi, cuma ada Struik, Elkan. waktu Yang kualifikasi, naturalisasi ya. Ya. Iya. waktu kualifikasinya Iya, tuh, waktu itu sama Ivar. Sama Ivar ya. sama Ivar. Kalau sekarang kan ada Jens Reven, Leon Mars, Struik. Mark, sama Struik. Sama-sama tiga. Sama tiga dong. Iya. Tapi diaspora cuma 1. Ya kan itu kan harusnya diaspora, suruh siapa dibalik sini? Oh iya benar. Harusnya diaspora. Iya. Ngapain? Nggak, sih? soalnya masih banyak yang bingung kayak, diaspora ada Sebenarnya masalahnya ada bukan 3, gitu. masalahnya bukan diasporanya. Kualitas pemain lokalnya juga beda. Kenapa? Karena dulu zaman Sintayong pemain yang main adalah pemain senior. Ya, karena Potong itu generasi. potong generasi. Iya. ngomong itu. Ini iya. juga senior. Siapa? Kan ikut AFF senior. Oh iya sih benar. Yang dijebak ya? Iya. turnamen jebakan. Iya. Dia kan ikut AFF senior berarti hitungannya udah senior, udah recap senior mereka semuanya. Mm-mm. Tapi gue ya kita mau ngomong potong generasi, faktanya kan itu emang yang jadi, Iya, yang emang jadi itu kan. faktor. Iya, benar-benar. Cuma kan ya potong generasi itu butuh waktu kan. Betul. Rido juga pasti tahun dia masih seumur Kadek Arel ya nggak sebagus Rido sekarang. Iyalah, benar-benar. Itu apa sih Vandenberg apa sih? Persiapannya pendek juga katanya. Enggak, Enggak. sebenarnya kita nggak bisa Seandainya menyalahkan persiapannya apa yang dulu sebelumnya Iya. persiapan Kan pendeknya sekarang belum tentu berhasil. Kata juga. Coach Gareth Vandenberg begitu. Dia tapi gue nggak suka sih press conference after match dia ya. Karena Iya, dia maksudnya. masih terlalu itu ya. Before match-nya dia bilang Jumawa banget anjir. Iya. dia pernah menjuarai. Saya After match-nya persiapan gue mepet. banyak. Nggak, kita semua tahu lah. Maksudnya kita semua tahu lah Gareth Vandenberg persiapannya maksudnya oke, bisa dibilang nggak terlalu ya maksudnya bisa dibilang mepet, nggak banyak persiapan lah segala macam.
sebenarnya dia cukup nggak usah jumawa dan minta maaf, pasti kita semua kayak, oh iya emang nggak salah dia. Iya. Nggak sih? Gua pun awalnya dari awal pun gue bilang ini tuh 76 ya 70-30 lah. Van den Berg Salah. porsinya 30, pemain 70 dengan kualitas yang ada ya. Iya. Kenapa nggak dipanggil Ivar, Hubner, Ivar katanya cedera tapi main di klub Nathan gitu loh? Ivar emang faktanya cedera waktu Gardo Maksud gue gini, waktu Mas. pertama. Kalau memang kita mau mendekati target di event sebelumnya, Iya. kenapa nggak dipanggil pemain-pemain ini gitu loh? Ini kalau Ini nggak salah sebenarnya pemain pilihan Coach Gerrard atau pemain pilihan siapa sih? Kan ada yang bilang. yang masuk ruang ganti. Kan ada yang bilang. Ya Coach Gerrard lah pasti. Kitman. Enggak, karena gini, waktu Gardo calling, itu kan gue sempat lempar premis ke di konten gue itu kayak gini. Apa alasannya Marcelino, Hubner, waktu itu kita di organ juga bahas kan ya? Marcelino, Hubner itu nggak dipanggil Udah ke pernah. U23. Alasannya Alasannya katanya karena Lino sama Hubner itu pemain Senior, utama di senior. iya. Faktanya Hubner pun nggak main, 2 Dua match. match. Iya. nggak main. Sakit sih Marcelino katanya. pun Sakit. subs 2 match. Mungkin Marcelino di U23 bisa bagus kali itu kemarin. Ya harusnya. Hmm. Enggak, kalau di asumsi kita waktu itu, kalau gue ya, kayaknya Gareth udah pede banget buat lolos. Boleh dicek Mungkin. video kita Gardo calling, gue pakai baju Iya. biak tuh. Iya mungkin udah pede banget. atau nggak dikasih juga mungkin Iya. sama Patrick Kluivert. Terus di sini si Teti ngomong, tebing. Belum tentu siapa tuh lawan Lauseri terjadi. Lu yang ngomong. Enggak, tebing yang ngomong lawan Lu yang ngomong Lauseri. ya? Dan Seri bener. Bener terjadi Seri. Kosong. Karena ini bisa ngejawab dari statementnya Coach Gerrard yang dia bilang dia menyalahkan pemain. Kan ada statement yang dia menyalahkan pemain kan, Iya. tidak kreatif kan. Dia Iya. punya kreativitas. Kenapa ya? Lu nggak manggil si yang tadi gue bilang, Ivar, Hubner, Nathan. Ya itu menurut gue dia udah pede kayaknya. Untuk secure runner up terbaik tuh dia Seharusnya dia pede. tahu dong kapasitas dan kualitas pemain yang dia panggil. Seharusnya ya. Nah, Kunci kak bukan? ini tuh kayak Apa? dengan Buka, pemain buka. yang udah mau dia Ke bawa kanan, dan kanan. dia sepede itu, setelah dia kalah, dia ngasih Udah nggak alasan-alasan tarik. yang menurut gua ya harusnya lu udah tahu ukuran squad yang lu Kapasitas bawa. ya? Iya. Enggak, menurut gue balik lagi ya. Kalau lawan Korea tuh nggak ada masalah menurut gue. Yang jadi Asal masalah- kita lolos. Yang jadi masalah tuh nggak menang lawan Laos. Itu Iya, siapapun nggak menang intinya. Gak menang. Lu siapapun yang nonton pertandingan dia bilang lu terima nggak seri Laos? Nggak ada yang terima pasti. Gak ada. Cuma kan orang pada bilang, STI juga gak Seri lawan Laos. Baru bilang Senior itu. itu. Nanti kalau kita ngomong gitu ada lagi yang bilang, faktanya Laos memainkan 6 pemain ya waktu itu main di Piala AFF itu. Terus dibanding-bandingin ada Lagi. yang itu, dibanding-bandingin dari matchnya Sintayong yang baru dari tahun kemarin. Oh ada media yang bandingin ya. Media di Ada, ada. sebut aja. Anton kalau sensor males gua. Balas Sebut aja. sensor. Sensor lah yang ini. apa ya? sebut aja. Tapi ada postingannya nggak? Ada postingan. Ya sebut aja. Kan tinggal di capture. Oh iya benar sih. Score ID. Nah, Aneh. itu kan fakta. Iya. Sama apa sih? Udah handshake. Iya makanya lagi. Maksud gua kayak kalau lu mau membandingkan ya dari awal dia ngelatih lah. Iya harusnya. Gak kadang, gue kadang, aduh maaf banget. Cuman kadang ngeliat postingannya tuh, Capek ya sama media sekarang. ya? Capek. nggak postingannya tuh terlalu memaksakan gitu loh. Padahal gini ya, orang yang masih percaya dengan Sintayong di saat itu, ya. Dengan fakta Sintayong udah dipecat, nggak akan mau bahas Sintayong lagi. Iya, Tapi kita- gara-gara ada yang ngebanding-bandingin ini, jadi ketriggeran. Iya emang kita kita aja nggak pernah bahas Iya, lagi. si Bro membandingkan Ole dengan Kusedi Haryudo aja. Si Bro Ada lagi. TV Ang udah nggak muncul. Biasanya- kemarin sempat bikin berita di media ya. Mm-hmm. Di Oh, ada media beritanya. Oh iya. tulis. Itu Ntar udah tampilin ya di sini ya. Ada di sini ya. Dia bilang yakin mau mengembalikan Sintayong. Sintayong di Korea bla 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 segala macem. Tolong handphone aku deh. Handphone aku, tolong. Nah, ada berita kayak gitu. Beberapa hari kemudiannya ada berita Sintayong diminta untuk kembali melatih timnas. Kayak gitu. Aneh. Aneh banget emang Nih. beritanya. Gue sempat capture. Itu suka banget bikin berita gitu ya. Makanya maksud gue, Nih, Oh ya dari TV Ang ya. PSSI ingin datangkan ini dulu. Oh pertama itu, yakin timnas Indonesia mau dilatih Sintayong lagi. STI sedang baik-baik saja di Korsel. Gue nggak tahu, gue Ini baru ya. udah nggak ikutin tapi itu berita update beneran rilis. 12 September. TV One News. Kok aneh banget ya? Nah, terus ini ada berita gini lagi. PSSI datangkan kembali Ingin Sintayong, datangkan ingin kembali datangkan Sintayong. Sintayong sebagai pengganti Gareth Van der Beek tim Solo 3. Enggak, tapi channel TV yang itu tuh bener-bener Agak unik ya. gimana banget sama Sintayong ya? Karena udah habis beritanya kemarin kan rame itu masalah demo
Sekarang kan udah nggak ada demo lagi, jadi nggak ada. Mungkin kehabisan berita. Ya cuma kita itu urusan TV lah. Maksudnya dia butuh rating juga kan. Sama kayak kita, Justru- konten ini butuh Oh iya, tonton ya. benar. Tapi Iya. justru itu kita tuh harus bikin banyak orang yang mereka itu harus jangan sampai gampang kemakan berita Iya. ini itu. Clickbait tuh boleh, tapi Iya. jangan sampai misleading ya. Benar-benar. Itu yang ditakutin tuh. Clickbait tentunya perlu untuk menaikkan rating dan Iya. lain-lainnya, tapi isinya juga jangan sampai Jangan sampai misleading. Benar-benar. Karena seolah-olah kalau kita selalu sering bahas Sintayong, dianggapnya kita nggak bisa move on. Sedangkan kan kalau Padahal- kita, sedangkan faktanya kan kita selalu nonton timnas di era PK kan. Iya. betul. GBK. GBK. Kemarin kita AFF nonton Iya. Coach Gerard. Iya. Yang ketemu Om Simon ya. Mon. Nih, sahabat teman bagi rapot ini sama Simon Tamata. Dan sampai sekarang kita tetap harus mendukung sampai Indonesia lolos ke Piala Dunia. Iya. Amin. Itu amin. deadline day ya. Iya. Judgment day kok deadline day. Hari penghakiman. Karena kalau misalnya Indonesia lolos, kita pasti ngundang orang, habis Indonesia lolos, Indonesia Nggak nggak lolos. Tetap juga. 10 orang kayaknya nanti kita tag ya. Udah tahu lah kira-kira orang-orangnya. Iya, orang-orang harus udah tahu siapa yang bakal datang ke Nasi Goreng. Oleh gitu. Alex Pastor itu Mau diundang sini? Enggak. enggak ditawar itu. Oh, ditawar Twente? Twente ya? Iya. Enggak, itu Ah, ngaco. berita-berita Tapi gitu rumor kan udah lah. dari kemarin-kemarin. Iya, kayak Lanzot mau dibeli. Enggak, nih, kita logika ya. Mungkin enggak pelatih yang sebelumnya nganggur, ketika dia udah ngelatih timnas, tiba-tiba muncul rumor mau diambil tim gede, Kang. Mungkin kalau timnasnya jago banget. Performance-nya menang mulu 3-0, 4-0 terus-terusan. Tapi kalau misalnya lawan Libanon aja draw, Enggak. Jangan cuma draw-nya yang disebut. 0 shot on target. 0 shot on target. Nggak make sense ya? Gimana kita mau objektif? Iya, nggak make sense betul. Dan dia pun sebagai Iya. asisten pelatih lagi. Apalagi tim sekelas Twente yang top Ajax juga, Ajax ada rumor waktu itu kan? kan pasti ngeliatnya performance dong, Iya. bukan cuma popularitas supaya followersnya nambah dong. Iya. Iya, itu sih. Aneh banget ya. Kecuali sebelumnya si Pastor ini secara CV oke. Dia kan jatuhnya kalau di Serie A kayak Pippo Inzaghi. Spesialis promosiin tim apa ya? Iya, iya. Kayak dulu divisi dia 2 di ke- Sparta Rotterdam Iya, gitu kan. kalau di Inggris kayak Scott Parker tuh. Oh iya, benar. Ngepromosiin tim divisi 2 ke kasta tertinggi gitu doang. Secara CV. Bukan yang sering bawa juara. Iya. Ini kartu merah banget bahasan kita nih sebenarnya. Tapi mungkin gak sih Sintayong balik lagi? Nggak. Kenapa? At least untuk saat ini enggak lah. Karena kan ini kan mau di reshuffle kan. Tapi kan Sintayong udah bikin statement bisa kan. Cuma Dia sudah nggak tahu kapan. Iya. Iya, kalau misalnya nanti Nah, kalau ngomong bisa atau enggak harusnya ya mungkin bisa. Tapi kalau menurut lu mau nggak Sintayong balik? gue mau gue. Sebagai Hmm. fans timnas lu mau nggak Sintayong balik? Duh, berat. Mau aja Gua sih gua. gua. Gue mau. Tapi gue nggak yakin akan Sama ngulang. kayak dulu. Iya, iya. Segala sesuatu yang Kalau gue justru jadi nggak mau kalau gue Sintayong balik untuk Sintayong. Kenapa? demi kebaikan Sintayong Iya. kalau gue. Itu gue tahu pasti untuk Sintayongnya. Karena dia become Contoh. part of Contoh, our story aja. contoh udah. kayak Zidane. Hmm. Pertama di Madrid, UCL treble kan, Iya. treble 3 kali berturut-turut. Iya. Abis itu pecat, balik lagi, ya gitu-gitu aja Ya kan. sebetulnya pertanyaan bukan kita mau atau enggak, Sintayong mau atau enggak. Enggak, kalau urusan itu kan ya urusan Sintayong lah maksudnya. Gini, kalau lu tanya gue logika, gue tanya lu lagi logika. Hmm. Lu abis putus sama pacar lu Iya. 9 bulan. Oke. Lu putusnya nggak baik-baik, Iya. nggak pernah ngajak ngobrol, tiba-tiba bulan ke-10 lu ngajak balikan. Kira-kira pacar lu mau nggak? Gak mau sih harusnya. Sama ya, kayak gitu Sintayong. Kalau misalnya mau, lu sebagai Kan fans kemarin timnas bukan mau udah gitu, ditanya kayak gue. JJ. Apa? Bilangnya Iya bisa di aja podcastnya kan. JJ kan. Iya. Kan Mau aja sebenarnya. Ya analoginya kayak gitu. Iya sih. Cuma Nggak gua pernah ngobrol. Dia kan bilang kan, nggak pernah ngobrol sama Pak Ketum. setelah pecat ya Setelah dipecat nggak pernah ada komunikasi. sama sekali. Sama sekali. Ntar kita mau Ada statementnya kok, ada statementnya. Kita mau ketemu sini Boleh. Ntar Main kita sini ya, Pak? nanya sama Sintayong langsung. Iya, Sintayong iya, Pak Erik juga. Biar kita tahu dari dua sisi ya. Iya, dosis. Berarti kalau lu nggak mau karena demi kebaikan Sintayong. Kalau gue iya. Lu juga. Sintayong lagi struggling banget ini di. Sebenarnya mah Gue pengen nggak banget. ngikutin soalnya si ulsan-ulsan ini nggak ngikutin. Dia gue. 3 kali kalah berturut-turut. Sebenarnya gue sih dari gue sendiri sih pengen banget ya Sintayong ngelatih lagi, pengen banget. Tapi ya itu banyak banget kontranya yang ujung-ujungnya gimana ya? Nanti bakal backfire ke Sintayong Iya. sendiri. Kalau gue tetap mau sih demi kebaikan sepak bola Indonesia.
Karena menurut gua kalau balik kemungkinan besar, nggak pasti ya, nggak akan sama kayak dulu. Bener kata Kang Didi. Iya. Nggak akan samanya. Karena bakal diganggu sama. Yang ngeganggunya mungkin orangnya lebih banyak, Bisa terus jadi. kondisi pemainnya beda lagi. Saking nggak maunya. Iya. Ada Arhan, Asnawi, Rido, Marcelino nggak bakal ada lagi kan 10 tahun, 20 Iya. tahun lagi belum tentu. Secara karakter, secara skill. Ya banyak banget sih hal yang lumayan ganggu ya di seminggu ini kalau gua pribadi. Berita-berita itu nggak menyenangkan gitu. Benar. Kenapa ya? Wih, apa nih? Oh ada apa nih? Ada apa nih? Ada yang ketok-ketok nih? Ada apa nih? Waduh. Apakah ini menyenangkan? Apa nih? Oh, Waduh, aduh, udah delivery. mantap. Wih, apa Sini, nih? sini, Pak. Lihat sini, lihat sini. Thank you, Lihat thank you, thank you. sini, geser. Wih. Asik. Ini siapa namanya? Mbak, namanya siapa Mbak? Mbak Joker, Mbak Joker. Mbak Joker, Mbak Joker. Bawa aja. Rambutnya keren. Dulu soalnya asistennya ini serius. Serius apa? Ini burger dari mana, Mbak? Rocker Oh, juga manusia itu. Kabur lagi. Malu aja. Ini adalah makanan sponsored hari ini, sponsored by NDL Kitchen. Lihat kitchennya kalian bisa lihat tuh di Jadi buat kalian outlet yang mau kita. pesan, itu bisa langsung pesan di bawah sini ya guys ya. Yoi. Ini ada outletnya di mana aja Mas Farhan? Baru di sini aja. Di Jadi daerah. kita obrolan kita hari ini sambil makan ya? Iya dong, di Jakarta Tapi ini nggak ada Timur. minum ini. Minumnya nanti nyusul lagi pasti. Oh ada lagi? Nah iya dong, NDL Kitchen itu terbaik. Jakarta Timur di mana tempatnya? Ada ya Jakarta nanti. Ya? Timur ada nanti ditampilin ya. Ya. Oke. Kita taruh deskripsi juga. Betul. Lanjut. Nggak Apa nih fokus beda gua. sendiri nih? Ya Yuk, ada lanjut. lah. Nggak fokus langsung nih. Oke. Nih berita-berita ini tapi di luar dari berita nggak menyenangkan, ini menyenangkan sih tapi. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan Iya. ya. Nih di luar U23 udah lah ya, skip lah ya. Udahlah. Udah lah cukup lah ya. Kita tinggal nunggu hasil dari timnas senior, Senior, aja nanti ya. untuk Nanti kesannya kita dikiranya mau nyari kesalahan timnas, menunggu kegagalan timnas, kan enggak. Karena Kita buktinya enggak. kita tetap dukung, cuma faktanya kan Kita dukung banget, tapi ini sesuatu yang perlu dibahas juga. iya, Betul. aneh Mm-mm. gitu. lanjut. Ada, nah kan banyak pengamat-pengamat yang menghilang tiba-tiba, Jenderal. ya kan, menghilang. Yang tadi nyudutin gue itu. Tapi kayaknya bakal muncul Muncul lagi karena timnas U17 kalah lawan Makedonia tadi malam. Masa U17 dia muncul sih? Muncul lah, karena kan auranya Sintayong banget U17. Jadi tujuannya untuk mendesak Coach Nova. Bisa jadi. Tapi kalahnya menurut gua sih Apes, Apes aja blunder sih. itu kan. Iya, putusannya kalau secara dulu. permainan masih imbang lah gue bilang. Ya, tapi tetap kalau gue pribadi ya, Shoot on targetnya berapa, Mas? ada, tapi gue nggak baca data, tapi ada. Ada ya. Udah, aman. Ada 4, 5 pokoknya Iya. oke lah. Seimbang cukup sebenarnya kok. Tapi menurut gue, kalau mau lolos dari grup Piala Dunia sih masih berat ya dengan cara main kayak gitu. Iya, Ya. dengan cara main. Lolos grup. Iya. Oh iya, Brazil, Honduras, Honduras, sama Zambia satu Zambia. lagi. Jadi 17 ya? nih buat yang belum nonton kemarin tuh dia rotasi nih di Iya. 3 pertandingan. Jadi kan ini U17 lagi TC di Bulgaria. Hmm. 2 match sebelumnya di Bulgaria sama klub lokal. Iya. Ada CSKA Sofia, satu lagi siapa gitu gue lupa. Nah, Ya, lanjut Pak. Menang dan sering yang kan? ketiga lawan Makedonia ini lumayan rotasi banyak nih. Ya. Termasuk Matthew Baker nggak ada jagoan kita nih. Dia emang nggak ikut dari awal Nggak kan? dipanggil karena kan udah masuk Senior ya? senior kan. Di Melbourne. Jadi intinya bukan skuad terbaik. Hmm. Nah, tapi filosofinya masih kelihatan dibanding kalau misalnya nonton Piala Kemerdekaan lawan Mali masih oke lah. Iya. Tapi masih bagusan waktu lawan Mali. Iya. Jadi gue bilang bukan jadi patokan banget. Kemarin tuh masih kurang, iya emang masih kurang. Tapi Ini skuadnya mau juga, closing Pak? Enggak. tapi skuadnya emang belum yang terbaik menurut Oke, gua. oke. Tapi sebenarnya meskipun skuadnya belum terbaik, tapi overall tuh kerangkanya Ada sebenarnya- filosofinya ya, Iya, ada iya. sistemnya yang diterapin. Kreativitasnya ada. Walaupun gelandang tengahnya tuh kalau kemarin gue lihat cuma Evandra dan Nazril. Nazril. Enak dilihatnya maksudnya bukan cuma nganderin Sayap. sayap-sayap tapi dari tengah berani masuk. Ball posisinya tinggi. Tinggi. Kemarin tinggi. Babak pertama apalagi? Tapi Lebih menurut ngasih. gua penyakitnya masih sama Kang sama U23 jadinya. Oh, Ketika dari kita depan. disuruh megang bola, Mm-mm. itu lebih susah. Sama senior juga kayak gitu. Dibanding kita transisi mainnya. Betul. Lawan Mali kan lebih keren kita Iya. kelihatannya. Karena kita nggak megang bola. Karena bertahan. Ya. Bertahan. Saya semoga sih U17 oke lah. Amin. Tapi kalau U17 oke nanti pengamat-pengamatnya hilang Tapi lagi. nggak sama dong sama U23, Mas.
Kenapa? Karena kan ada shoot on target. Oh iya, lawannya Laos sih Uruguay. Iya. Sama senior Ini juga. Makedonia. Senior juga 0 shoot on target. Senior juga. Sekarang tujuan lu main bola itu untuk apa? Nyetak Enggak, gol. tujuan suatu tim itu untuk mengikuti salah satu event itu lu Menang. Menang. Ya, Kalau gimana menang, caranya? Gimana caranya menang? Kalau lu nggak bikin shot on Kalau lu target. nggak bikin gol. Nah, Iya. gimana caranya bikin gol? Harus ada Baru shot. Ada shoot on target. Bisa, lawannya bunuh diri. Bisa. Sepak bola gajah. Masih ada. Nggak tahu gua. Tapi dulu pernah Arsenal lawan Juve. Pramusim. Allegri ball. Juve nggak bikin shot on target tapi menang 2-0-an. Karena On goal. Ngomong-ngomong soal target, gue tadi capture banget nih pernyataan dari Pak Hamdan Hamdan. Boleh gak gue baca? boleh banget boleh. dong. Oh, soal catur. Enggak, bergizi banget nih. Tapi pahamnya juga ntar lagi kesini kan? Iya, emang iya, udah deal. Belum sabar. ya? Oh, iya. Belum. Ntar kita Ini, dealin. Ntar kita ditagih. nanti di tampilan ya. Yang lebih mendorong kemenangan adalah ada 3 poin nih yang menurut Pak Hamdan. Jadi ini konklusinya. Pak Hamdan itu bikin postingan dengan riset ya. Ada tahun berapa detail. Ini konklusinya, 1, selisih peluang berkualitas yang sering diomongin sama Arul, SGD ya. Peluang berbahaya kita minus peluang lawan makin besar makin berpotensi menang. Ya. Nah, itu 1. Yang kedua, tembakan tepat sasaran dan kualitas eksekusi. Tanpa tembakan yang mengarah ke gawang atau shoot on target, gol sulit lahir. Ini ilmiah semua, soalnya ada risetnya nih, Pak Hamdan. Bisa lihat di postingan Pak Hamdan ya. Yang ketiga, dominasi area berbahaya atau field tilt dan box entries. Seberapa sering tim menekan di sepertiga akhir atau kotak penalti lawan. Intinya bukan sekedar oper-operan bola di tengah apalagi belakang. Nah, itu jelas tuh. Jadi possession di sepertiga last third ya. Iya, Final third. Final third. Jadi ya itu yang disampaikan sama Paham dan. Pak Hamdan. Dan Kalau mau marah sama Paham dan jangan kita ya. Kita coba bacain. Nah, minuman datang. wah, pas. Wah, ada berita Minuman baik datang. lagi. Pas banget. Waduh. Habis info bergizi ya. Sini dari sini. Minuman datang. Emang Mantap. Ini dari yang sama juga? yang sama, NDL Kitchen. NDL Kitchen. Kalau mau pesen kemana, Mbak? Oke. Mbak Is ulang tahun, guys. Makasih. Nama Oh ya. siapa namanya? Makasih Mbak Joker. Nanti Mbak nggak muncul di event, tenangnya di Zoom nanti. Biar penasaran ya. Kasih ya, Mbak. Kasih ya, Mbak. Ih, mantep banget nih. Seger banget ya kayak gini nih. Wow. Pembicaraan Wow. kita udah mulai Sambil 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 kali. aus nih. sambil yuk. Nanti Sambil. pokoknya kalau mau pesan langsung aja ke nomor WA-nya ya. Ini teman-teman yang nonton video ini, pause dulu videonya, order. Nah, Biar kita makan Iya bareng. dong. ordernya ada di GoFood udah ya? Ada GoFood harusnya. Gue tadi ya. Harusnya sih ada. Gula nih Han. Sekali. Gimana, Kak? Serah. Mana aja. Lanjut. Lanjut. Ini nutupin ini nggak? Sedikit ya. Masalah dari Pak Hamdan tadi ya? Iya, terakhir Paham dan. Itu gue tadi sempat baca juga tuh postingan itu yang masalah bahas catur. Kayaknya itu juga bukan sih? Iya, sama itu juga. Beda kalau catur mah Ya, waktu kalau Tom beda. waktu Tom Haya sama Eliano kesini kalau yang catur. Ya kalau lu cuma passing-passingan doang, mendingan main mini soccer dah, passing-passingan udah. Ajak kita dah. Gue ngiler ngeliat ini dah. Bisa. Oh, makan. Sambilan makan. Tapi Karena filosofi Boleh. kita jadinya Boleh. berantakan ya. Seberantakan burger ini mantap. Makan ya. Makan, ambil makan. NDL. Makan hotdog ini. Apa nih? NDL Kitchen. NDL Kitchen. Wah, Wah enak. terbaik banget emang lagi ini. Lanjut. Oh, maksudnya Ada susu. Kalau cewek makan gini. Gila. Lanjut dong, nanti Iya. penonton marah nih. Iya. Ini mau makan atau mau ngomongin bola, Bang? sih tahu. Bacot. Enggak, soalnya tuh orang tuh kalau ngomongin bola tuh harus yang salam olahraga gitu. Perlu banget ya kayak gitu ya. Dimanapun pemirsa berada di mana, ini TV. Kalau Tahu. kalau bukan donatur nggak usah ngatur dah. Nah, Kalau mau ngatur nih jadi donatur biar masuk di sini. yoi dong. Nanti aja. Kita tuh yang happy aja, coy. Tadi apa lagi pembahasannya? Nggak Rizwan. Hah? Belum ada. Pembahasannya apa lagi? Udah 3 udah. Berita-berita yang buruk-buruk. Yang tadi sempat gue singgung di awal. Yang banjir. Kok banjir? Lah tadi ngomong. Bukan. Liga banjir. Entek. Permasalahan entek. Ngomong-ngomong itu anteknya apa I-League-nya ya? Kayaknya keduanya deh.
Kesepakatan. Kan pasti kalau Ailing nggak ACC nggak bisa dong harusnya kan? Berarti bukan MTK doang. Iya. Tapi agak aneh sih. Agak aneh sih. Regulasi itu. Jadi ada regulasi terbaru dari penyiar dan broadcast dan juga ini ya, dan juga pengelola liga ya. Terkait dengan nggak boleh lu kalau datang ke stadion, lu nggak boleh ngerekam untuk dikomersialisasi. Bukan nggak boleh ngerekam untuk Konsumsi konsumsi pribadi. pribadi. Kalau pribadi boleh. Tapi kan definisi komersialisasi itu apaan? Kan lu yang guru. Enggak, kalau menurut lu komersialisasi. Diperjualbelikan. Contoh ya, gue datang ke stadion, pertandingan misalnya Persija lawan Persijap misalnya, Ya. dua-dua nih main nih, terus ada momen yang gak ketangkap kamera di TV, gue rekam lah. Contoh. Contoh Persija Malut deh, Lempar sepatu. yang lempar sepatu, Oke. itu kan gak ketangkap di kamera, gak mungkin ketangkap dong di kamera, ya nggak? Akhirnya di post lah di sosmed, viral dong. Tiba-tiba gara-gara post itu orang itu jadi di calling komersial dong endingnya. Nah kayak gitu boleh nggak? Sebenarnya kita masih belum tahu poin-poin pastinya ya. Belum jelas. Definisi nggak Jelas, boleh iya, iya. dikomersialisasi itu apa? Poin-poin masih ngegantung lah. Emang belum jelas dia tuh. Mungkin kalau ditaruh di YouTube-nya masih kurang, terus ada AdSense-nya kali. Waduh. Itu kali nggak? Tapi kan namanya komersialisasi menurut gue ya nggak direct AdSense dong Kang. Bisa jadi gara-gara itu dia diundang orang. Asal jangan masukin video endorsean dah. Kalau kita kan, video-video kita kan gratis semua tuh. Nggak ada Penyiaran di Liga Inggris ada nggak sih kayak gitu-gitu? Liga Belanda. Nggak pernah Liga dengar Inggris, gua. Liga Setahu gue sih nggak ada larangan begitu ya. di liga-liga yang Yang nggak maju ya? boleh itu lu merekam full match. Iya. Itu Benar. siapa streaming. Siapa tuh juga Betul. nggak boleh. Itu emang Kalau itu boleh. masih make sense, apalagi pakai kamera profesional ya. Tapi kalau pakai kamera HP amatir, kan jatuhnya funny moment lah istilahnya. Dokumentasi aja. Dokumentasi aja. Sesuatu kerekam nih gitu doang Iya. kan jatuhnya. Gue sih nggak tahu ya jujur ya. Maksud gua urgensinya apa ya? Oh, udah, Apakah oke, ini meningkatkan apakah ini meningkatkan Mau ini? kualitas liga kita nanti? Ujungnya aja ntar sentuh. Penasaran kan nyoba. Meningkatin kualitasnya gimana tuh bos? Ya iya. Apa? Katanya buat Bisa ningkatin kualitasnya katanya apa? liga nggak? Ningkatin kualitas liga? Bisa nggak? Dari sisi Regulasi mananya? kayak gitu. Ya nggak tahu. Enggak lah. Gue belum nyampe sih otak gue. Kalau misalnya takutnya plagiarisme, copyright, itu gue masih terimahan. Masih make sense. Tapi Karena dia punya nggak hak. nyebutin itu tapi. Kan enggak. Kayaknya itu deh tujuan utamanya. Kalau cuma 10 detik, Kang. Mau diapain sih seperti Iya. itu? Apalagi contoh paling gampang ya. Si video Indosiar itu kan ngepost di sosmed klip dong. Orang download, di-repost. Kan itu udah sering terjadi. Dari dulu emang kayak gitu. Nah, enggak? Iya. Kayaknya poinnya nggak boleh dikomersilin aja. Kayak yang ini tongol yang kata suka orang nge-shot dari stadion. Yang slow-mo. Yang slow-mo, Oh, yang si kayak ini, gitu. Siapa Ardian gua lupa Bakil, namanya. Ardian Bakil. Ya, itu dia. Ya. Mungkin itu kali maksudnya nggak boleh, yang kayak gitu. Tapi lu kalau perhatiin Karena kualitasnya lebih bagus. Iya, bisa jadi. dari tadi kita ngomong panjang lebar ternyata itu doang intinya. Beneran loh. Tapi emang videonya Ardian Bakil itu gokil banget. Ini shout out ya buat Mas Ardian Bakil. Itu semenjak kayak pertandingan mana ya yang pertama kali booming itu yang oleh Yang Maggi ya. Ya, Oleh Maggi ya? ya itu Handphone Samsung ya? Samsung itu Itu pakai HP itu. Samsung itu Samsung HP Ultra. HP. Bukan pakai kamera. Bukan. Samsung Ultra Raisa. Dan kalau lo perhatiin setelah pertandingan itu videonya viral di notice juga sama Ole, di Iya. sama Egi. Di semua big match Ardian Bakil ada. Top. Jadi maksudnya Big match apa nih? big match liga mau liga bukan mau timnas doang. Gak cuma timnas, semua timnas ada. Jadi menurut gue itu juga, maksudnya ini juga bagus untuk si Mas Ardian Bakil sendiri gitu loh. Kayak skill juga deh. Skill Enggak, juga, kan maksud gue skill. gini loh, maksud gue gini. Kita nggak bisa pungkiri, berarti bisa pungkanan. Benar. Kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya tayangan kita kualitasnya jelek. Walaupun sedikit berbenah ya, cuma kita nggak bisa pungkiri kalau tayangannya jelek. Bisanya pungkanan. Bisa pungkanan. Oh. Kebanyakan mas. Oh iya. Kebanyakan mas callback ya. Maaf. Iya, cuma maksud gua bukankah dengan orang yang melakukan hal kayak gini, kayak si siapa namanya tadi? Mas Ardian Iya, Bakil. bisa meningkatkan kemauan orang buat nonton ya? Iya. Harusnya biar Harusnya. lebih mempopulerkan Tiga. si Liga Ang ini. Bener.
Tapi gue pengen shout out lagi buat Mas Ardian Bakil. Lo tau gak sih, dia itu dalam bikin konten itu, dia sharing nih. Lo kalau perhatiin banget kontennya, itu slow mo keren banget kan. Dia juga milih lagu yang tepat dan dia itu bisa berjam-jam milih lagunya doang. Biar Jadi pas kesannya videonya itu benar-benar kayak dramatis banget. ya. Lu Cocok pernah banget. chatan sama dia? Enggak. Tuh, Gua dari mana? keren banget cuy kontennya. Jadi Enggak, gua lu dari ngikutin. mana sih share? Dia behind the scene-nya. Iya, dia proses ngontenin. Oh. Ngomong emang. Iya. Keren. Aneh, makanya maksud gua, padahal salah satu upaya untuk meningkatkan atensi ya bahasanya, atensi penonton biar mau datang ke stadion. Karena mau gimana pun, kesannya nonton sepak bola lokal sampai detik ini ya, gua nggak tahu kalau di yang lain, itu masih serem. Kalau liga yang main, contoh misalnya gue berangkat dari rumah, mau ke stadion ya, nonton apa? Misalnya nonton Persija Persib, mbak aman nggak? Pasti gitu. Masih ada ketakutan gitu loh. Fakta itu ya. Iya fakta, kalau timnas mungkin udah lebih aman. Mungkin ya, gue nggak tahu. Cuma kan maksudnya dengan orang yang ngelihat di sosmed, ternyata nonton di stadion seru ya, aman ya. Udah. Seru aman terus. Ternyata Lapar banget tuh ya. rumputnya bagus ya gitu. Tayangannya bagus dari klip-klip kayak gitu. Kan ya harusnya nggak dibatasin gitu. Ya, terus contoh misal pernah tuh pertandingan apa ya? Di TV kelihatannya jelek banget, tapi ternyata di kamera nggak sejelek itu. Itu kan naikin juga dong. Contoh kemarin dah di PSIM kalau nggak salah deh, PSIM Yogyakarta. Bagus tuh. Lawan Arema, lapangan jelek banget kan. Jelek banget ya? Kok gue Lapangan jelek banget. Gue kira ISL 2007 itu. Gue kira. Tapi ternyata Ternyata siarannya doang. nggak sejelek itu, tapi emang jelek. Iya, Lapangannya iya. kering, Tapi nggak cuma nggak segitunya. sejelek itu. Kayak gitu. Iya makanya jadi sebenarnya ya pro kontra, tapi sebenarnya masih banyak hal positif yang bisa didapat dari kamera-kamera pribadi itu sebenarnya. Iya. Ya, ini juga hal positifnya enak banget. Gue Ini nyobain enak ya, burger tapi sama enak loh. hotdognya bener enak. Enak ya. Udah habis. Mantap ya. Masih ada satu lagi enak. Nanti pokoknya punya gua ya. Bener enak ini. Enak ini. Gue sampai nggak fokus ngomong. Gila. Sausnya enak banget lagi kan. Habis ini apa kita makan apa? Makan apa nih? Apa nih? Syukuran ini ya? Orang ganteng ya? Orang ganteng. Syukuran karena konten lu rame, lu bahas Sate tank. Liga Kangkuang. Iya. Kita makan-makan. Makan-makan. Katanya soalnya nggak klub tertentu nggak makan. Iya, kan katanya nggak makan. Ya udah kita makan-makan. Pick me lu. Ya. Soalnya gue bisa punya penonton gara-gara itu kan. Emang iya. Padahal gue baru bahas ini baru sekarang ini. Kan dulu gue timnas banget. Iya. X banget lah dulu mah. X banget. Berurusannya sama orang X. Iya TTA Iya. itu mah. Tapi ada berita tentang kalau ngomongin soal orang pick me dan NPD ya. Ada berita NPD terbaru nih Han. Apaan tuh? Katanya pertama kali di Asia. Tapi tadi dulu NPD ada yang nggak tahu takutnya. Kasih tahu. Narcissistic Terusin. narcissistic personality disorder. Iya, atau orang yang kepedean. Ya, Bahasa gampangnya. contohnya lu gitu kan. Gua misalnya yang haus validasi. Ya, nggak Pick jauh-jauh me, dia doang iya. emang. Ya, kalau di ya gua nggak ada lagi ya selain gua kan. Iya, Nggak ada. nggak ada emang. Gitu Kita ya. sih semuanya baik. Ya, dia suka doang. nanya gini kan, emang follower gua udah banyak ya? Iya, gitu kan. itu dia doang, dia doang. NPD tuh kayak gitu ya Mas ya. Tapi kalau Doang. ngomongin soal NPD sama narsistik, ada yang baru. Apa nih? Berani-beraninya mengakui. Kalau pertama kali di Asia, Liga 2-nya Liga 2-nya ada VAR-nya. Yang pertama. Pertama kali. Padahal mah Ya Allah, di komen isinya buzzer semua nanti. Ya Allah. Yang bisnis ini kagak riset. iya. Yang bisnis ini kagak riset. Iya, padahal kan pasti dibisikin kayak gitu ya. Kan banyak urusan. Iya sih. Karena kan nih faktanya ya, nanti ditampil di sini. Tapi bener ya, faktanya kalau misalkan Liga 2 Thailand Musim kemarin udah. Nih, itu udah pakai VAR ya? Liga 2 Thailand dari musim lalu, tapi nggak semua match. Oke. Liga Jepang juga dari Liga J-League 2 itu dari musim lalu tapi nggak semua match. Yang semua match tuh Korea. Ada tapi Yang ya. dua ada dari 2021 Korea. Zaman Asnawi. Ini. Iya udah ada VAR. awalnya siapa sih yang ngangkat itu beritanya? Ya kan dia ngomong sendiri. Masa sih? Bener tapi ya? Takutnya Bukan ntar kita AI. so tau doang nih. Gak mungkin AI dong itu. Ntar ada yang bilang lagi. Abang itu ya, ayo bang. Ini ada siapa Iya. nih? Maca. Green tea. Ini strawberry apa Emang bubble gum ya? VAR-nya dipakai mas? Enak ya? Enggak. Nih. VAR-nya dipakai emang? Kemarin di Liga 1 nggak dipakai. Iya. Aneh ya, yang Rivera ya?
Burem. Kena hujan Persib burem. lawan Persebaya kan Hmm. nggak dipakai. Konslet kali, konslet. Enggak. Percuma ada VAR juga. Gini, mungkin penonton tuh masih banyak yang nggak tahu. Kemarin gue baca komen gini. Jadi semalam itu kan Persis lawan Persijap. Gue nggak nonton. Menang Persijap kan? Iya, gue 2-1. nggak nonton karena gue main FM semalam. Mager banget gue. Dan gue semalam lagi mager banget. Ternyata banyak drama di akhir menitnya. Dan semua keputusan wasit itu terbantu banget gara-gara ada VAR. Oh gitu. Dan keputusan tepat semua. Gue sambil makan lagi ya. Gue sekali lagi, gue nggak nonton ya, cuma rumornya begitu. Gue baca komentar penonton. Tapi di kolom komentar itu gue masih baca ada yang begini. Kenapa sih dikit-dikit VAR, dikit-dikit VAR? Padahal keputusannya benar. Nah, VAR itu kan kepanjangannya video asisten Referee. ngebantu kinerja wasit. Ya. Supaya kalau ada hal-hal yang contoh nih, counter attack. Misalnya bola di sini, counter attack. Wasit nggak mungkin ngeliat dong. Emang wasitnya Glenn Hyuga, nggak mungkin dong. Iya. Ya nggak? Kalau di sini ada yang ditampol di sini, biar dibantu dari VAR. Iya. Ya. Ya dong. Nah, setahu gua mekanisme VAR itu adalah si ruang VAR dulu yang ngecek nih. Iya. Dari sana dibisikin tuh wasit yang Baru lapangan. ngomong ke wasit on field. Nah, kalau wasit ruang VAR masih nggak yakin, baru sih wasit lapangan melakukan pengecekan di pinggir lapangan. Ya, review. Review secara on field. Ya. Kalau misalnya dia baru decision terakhirnya di situ tuh. Kalau misalnya dia nggak perlu ngecek, langsung dari ruang VAR. Ya. Kalau misalnya dia nggak ngecek sama sekali, berarti dari VAR pun nggak ngecek. Nggak ngeliat. Iya, berarti yang salah itu sebenarnya bukan yang harus dipermasalahkan itu bukan cuma si wasit di lapangan. Wasit VAR ya. Tapi wasit VAR VAR-nya. juga dipertanyakan harusnya. Iya. Karena mau gimana pun, contoh nih, di VAR itu udah kelihatan jelas replaynya. Balik lagi, ketika replay VAR itu terjadi, yang bisa ngeliat itu cuma wasit. Iya. Kita penonton ngeliat kan karena di TV Iya, kan. iya, iya. Kalau di stadion lo nggak bisa lihat. TV aja udah kelihatan, apalagi kamera-kamera VAR kan lebih detail lagi. Iya, Bisa nggak sih wasit VAR bisikin nih? Ini ada kejadian nanti wasit tahu nggak mau, gue nggak mau. bisa. Karena yang nentuin final decision-nya Iya wasit wasit. utama. Di Karena Liga Inggris pernah gitu. Iya. Liga Padahal di Inggris. VAR itu udah jelas kelihatan, itu misal contoh ya, harusnya offside. Di VAR kelihatan jelas offside. Tapi decision terakhirnya sama wasitnya nggak offside. Itu bisa terjadi kayak gitu. Itu kan berarti kan memang wasit utamanya. Wasit utamanya kalau udah kayak gitu. Dan kalau misalnya banyak yang udah sepakat kali kayak gitu, berarti harusnya dipanggil sama komisi wasit. Wasit. Berarti ada yang salah sama si wasit ini. Iya, jangan malah si tim Yang dirugikan. tim dua-duanya berantem. Iya, dulunya ribut. Soalnya yang diuntungkan nggak salah, Iya, yang dirugikan berhak untuk protes. betul. Gitu. Jangan malah saling serang ke sesama klubnya sebenarnya. Kita harus pintar nih ngelihat masalah. Benar. Tapi kan faktanya dari pertandingan itu akhirnya kedua fanbase ini kan yang Yang ribut. Nah, maksud gua, kedua fanbase ini harusnya kalau lu mau ributinnya ke komisi wasit untuk tegur wasit Yang bertugas. iya. Kita nggak tahu nih dia nakal atau enggak atau emang cuma nggak teliti aja. Karena tensi tinggi, hujan, mungkin nggak fokus. betul. Bisa Capek. jadi. Capek lagi. Nggak Tapi bisa, kan ini, kamu cabut tidur Tapi mas. bisa. kan ini bagian kritik untuk ke liga juga kan. Iya dong, pasti kan satu perangkat itu. Satu Emang kesatuan kan. liga nggak bisa dipisahin. Nggak bisa Jadi, dipisahin ya. liga, kocak. Jadi Iya, jadi termasuk sponsor. Termasuk supporter. nggak bisa. Kocak orang ke sekolah. Liga itu udah jadi satu kesatuan, nggak bisa. Iya, nggak bisa dipisah. Kayak misalkan ini ada kinerja wasit yang kurang optimal. Ya kritik liganya nanti dari si I-League-nya, baru nanti ke komisi wasitnya. Kayak begitu caranya. Nggak bisa lu langsung kritik kita kritik ke wasitnya doang tanpa ngeritik liga, nggak bisa. Iya, dan si VAR ini yang Liga 2 ini full pertandingan. Apa cuma pertandingan Kan baru belum terap kan Liga 2 baru mulai kemarin. baru mulai. Udah dong harusnya masuk pilih-pilih. Enggak, bukan maksud gua. Udah semuanya. Ini VAR ini untuk semua pertandingan atau cuma Pertandingan tertentu tertentu doang. nggak tahu. Nggak tahu juga. kan baru mulai Liga 2. Iya, kita nggak tahu dan kita nggak berani bikin Dan asumsi. iya betul Kak. Dan karena kan kita nggak tahu ya. Iya. Dan gua cuma menghimbau aja ya. Liga 1 aja masih banyak yang suka nggak terima supporternya dengan keputusan VAR. Apalagi Walaupun keputusannya benar. Apalagi yang di bawahnya dong. Padahal ya, kalau menurut gua kalau mau misalnya mau cari muka nih kasarnya nih, Hmm. mau lo mau show off, ini timing yang pas banget. Ini lagi jadi perhatian orang si wasit yang kemarin kontroversial itu. Ya ditindak misalnya emang kalau misalnya dia alpha aja maksudnya apa nggak sengaja Nggak teliti ya. berarti kan
ya mungkin tetap ada apa namanya hukuman tapi ya disesuaikan atau dia sengaja atau apalagi ada indikasi pengaturan skor Ya. dan lain-lainnya itu Itu beda lagi, itu udah pidana kalau iya kayak gitu. makanya ini kan waktu yang pas banget karena jadi sorotan karena Iya. dua tim besar yang ketemu kan. Dua big match ini. Big match banget. Persib Betul. Persebaya ya kemarin ya. Mesti Ya. percaya. Betul, yang ninjek. Iya. Karena orang tuh banyak yang fans Persib yang mendenialnya begini Han. Kan itu ada juga momennya pemain Persib diinjek. Kenapa dia nggak di kartu? Sabar, gini masalahnya yang diproblem sama si Persebaya ini bukan masalah kartu enggaknya. Tapi pelanggaran enggaknya. Kalau enggaknya. Karena momennya after dia diinjek, tas, counter attack, Dan gol. gol. Itu yang jadi problem sebenarnya. Dan itu bukan salahnya Persib. Bukan salah Persib. Bukan. Ya play on Iya. dan berak aja gol. Orang ada yang bilang, tapi itu play on bang. Kan posisinya kan jangan ditampilin triple, ntar copyright ya bayar. Iya, jangan. Kan Rivera ngolongin, gue lupa pemainnya siapa, ngolongin, tas, dipasing. Kenalah ke pemain Persebaya dapat, tapi Bukan kerebut. passing sih mental kan keinjek. Iya, mental Mantul lah, dapat ya. lo pemain Persebaya, Iya. kerebut pemain Persib. Itu kan hitungannya masih play on nih. Iya. Ketika udah kerebut harusnya wasit prit. Karena advantage itu ada Advantage, waktunya. iya. Kalau wasit Dan itu melihat- masih durasi advantage si Persebaya. Balik lagi kayaknya nggak teliti sih maksud gua. Mungkin. Ya ini human error lah menurut gue Iya, nih iya, iya. jatuhnya. Kemarin tapi sempat checking VAR nggak? Enggak. Enggak kan? Percuma dong dengan adanya VAR. Nah itu maksud gue Lalu balik lagi. kenapa VAR dibanggakan? Padahal kita di rumah aja ngelihat replay ya. Padahal apalagi dia yang punya di ruangan khusus Iya. dengan banyak. Tetap Berarti kualitas wasit dan adanya VAR itu harus diselaraskan. betul. Hmm. Contoh, VAR udah disediain. Tapi dari ruangan VAR, dia nggak bilang, tuh lu cek. Enggak. Nih, sorry ya. Di Serie A, yang gue sebagai ternak Italia Ternak banget, Juve. ternak Juve. Di Serie A itu, momen sekecil apapun dicek sama wasit. Maksudnya kalau apa yang berhubungan sama gol aja kan? Iya, enggak gol. Terus kartu merah, potensial red card. Iya. Itu benar-benar semuanya dicek. Mau lu sejauh apapun itu dicek. Kan makanya kalau kalian ingat Dengan waktu kondisi Indonesia FIFA. lawan Irak di Piala Asia, ingat gak? Yang kita kalah 3-1. Iya. Itu kan golnya Irak kedua, itu kan dipertanyakan sebenarnya. Kalau lu ingat, harusnya offside. Cuma karena wasitnya nggak ngecek mundur, akhirnya golnya sah. Kalau lu ngebandingin sama Liga Italia, nggak apple to apple, Mas. Kenapa emang? Kan Liga Italia peringkat berapa di dunia? 2. Liga kita di bawah Kamboja. Enggak lah, nggak bisa. Nah iya dong. Jauh. Nggak Gue boleh pikir, ya. gue pikir mau ngomongin kan wasit VAR-nya baru gini-gini Iya. ternyata lah. Iya doang. Lah iyalah, bener dong. Terus Kagak terus salah. gini, gue kemarin sempat bikin quote. Kata-kata gue tuh begini. Kata-kata hari ini. Betul, kita harus belajar. Nunggu momen pokoknya masuk terus ya. Iya, ntar pakai lagu Iya. tuh, teng neng, neng, ntar sambil di zoom pelan-pelan muka gue. Apa gitu cara Kata-kata hari ini Iya. pandit favorit Q. Kita harus belajar menerima kenyataan di liga kita Ya, yang penuh kekurangan ini. Ini gue belum mau closing ya. ngasih tahu. Ya, yang penuh kekurangan ini. Yang pertama, terkadang wasit itu merugikan tim kita, padahal keputusannya benar. Ya. Tapi decisionnya merugikan kita. Contoh, kemarin di laga lawan PSM Persita, orang tuh ngedemin gue, bang bahas ini. Gue lihat dong. Itu kan 2 kali foul dari belakang. Penalti, iya. Yang golnya. Orang balik bilang itu 50-50. Enggak, 50-50 tuh lu shoulder to shoulder begini nih. Ini benar dari belakang. Dia shoulder to back. Foul dong. Iya emang. Ya mungkin fans PSM nggak terima karena jadinya penalti. Dan kebobolan. Padahal keputusannya benar. Nah, kita harus bisa menerima itu tuh. Ya, Keputusan merugikan kita padahal keputusannya benar. benar. Betul. Atau yang kedua, terkadang wasit itu menguntungkan tim kita padahal keputusannya salah. Dan kita nggak boleh denial. Seneng lo pasti kan? Iya. Namanya tim jagoan lu menang, seneng dong pasti. Tapi kalau misalnya faktanya lu menang karena ada keputusan wasit yang salah dan ada orang yang Nggak. bilang ke lu, harusnya itu gol nggak sah. Ya lu harus terima dong. Sama juga. Karena faktanya golnya nggak sah harusnya. Harusnya. Tapi karena desain wasit yang salah siapa? Wasitnya, bukan klub lu. Ya cara menerimanya nggak usah didebat. Maksudnya ya kalau dia mau protes silakan ke tempat yang benar. Iya, betul. Iya, semua ada tempatnya gitu. Maksudnya percuma juga protes ke kita gitu misalkan Iya. ngapain gitu kan. Contoh nih, lu fans Arsenal, gue fans Chelsea misalnya. Ah, lu menang gara-gara wasit. Nah, yang disalahin siapa? Ya wasitnya. Iya, masa wasitnya, masa Arsenal gitu. Arsenal, Iya. Arsenal nggak pegang fluid. Bener nggak?
Kecuali udah terbukti Arsenalnya bayar wasit. Iya, itu beda cerita ya. Iya. Kalau itu juga yang salah bukan Arsenalnya doang. Wasitnya juga tetap ya nggak sih? Iya. Iya dong. Sama Sama 50-50. sama komisi disiplinnya. Iya. Jadi nggak murni yang salah misalkan Arsenalnya doang gitu. Komisi Harus wasit. diganti komisi disiplin. Komisi wasit. Tapi kan katanya liga kita bentar lagi ganti komisinya. PSSI kok liga sih? Diganti sama Samara ya? Itu kan usul. Usulnya Pak Andre. Pak Andre. Kalau kata Pak Andre kan tenang aja. Nggak usah kita pertanyakan akan diganti. Itu Kluivert itu. Komdis, lo nggak inget yang episode pertama Pak Andre? Komdis. Oh, bagus ya? Iya. Kan gue mau nanya. Kan baru ada komisi wasit itu kan yang dirubah, komisi disiplinnya belum Belum. kan. Kata Pak Andre tenang aja. Nyari orangnya dulu. Pak Erik lagi usahakan katanya. Terus debut Eliano sama Tomae gimana menurut lo di Ligue 1? Main water slide. ini? Eliano ngomong loh di after match. Apaan? Gue gak tau ini bener Eliano apa media doang bikin ya. Apaan? Liga Indonesia itu bener-bener temponya kenceng banget. Dia gitu. ngomong bener Itu dia ngomong ya? Kalau nggak salah, Kayak kadang-kadang lu nyerang, kadang-kadang lu bertahan. dia bilang beda sama di Eropa. Beda lah orang di sini melari mulu ya. Dia bilang kalau lari sono. main Barca, main MU Larson. Enggak, dia bilang kalau di Eropa itu timnya mainnya nggak begitu. Dia bilang. Jadi di sini nggak perlu passing. Yang penting lari. Terbang-terbangan gue lihat fotonya ya. Tapi Eliano. enggak, terbang-terbangan. tapi gue ngerasa Liga Indonesia itu emang kompetitif banget, Mas. Hampir setiap game itu big match anjir. Bener. Kompetitif banget, tapi kompetitif belum tuh bagus ya. Setara sama Liga Inggris lah kompetitifnya. Iya, lebih parah malah ini mah. Semua partai big match ya. Apalagi kalau udah Kan kalau- nggak, apalagi kalau udah ganti air musim ya. Itu kompetitif banget tuh Parah. Indonesia tuh. Enggak kan kalau Liga Spanyol kan udah ketahuan kan. Tiba-tiba peringat bahwa bisa jadi prime Bayern Munchen era Covid ya. Enggak kalau Liga Spanyol itu kan udah ketahuan. Yang nggak ada penontonnya. Jawarannya itu Barca, Madrid, Atletico. Udah kebaca lah. Udah kebaca. Liga Spanyol ya. Kalau Liga Indonesia itu sama kayak Liga Inggris, nggak bisa ditebak. Kadang tim papan bawah itu bisa superior itu mengalahkan tim papan atas. Bisa. Atau ada tim yang dari awal tiba-tiba pas di pertengahan ada yang begitu. Ada yang di atas terus naik. Ya, ada. Ada tim yang di awal berburu kalah mulu. 10 pertandingan terakhir jadi prime Barca itu tiba ya. Iya, langsung jago. Bisa terjadi itu. Itu serunya nonton Ligue 1 ternyata yang gua alami sekarang ya, yang gue bener nonton week per week, match per match. Sekarang tim promonya keren-keren ya, PSM. Persijap Jago sama loh. Bayangkara belum ya? Belum. Enggak, Bayangkara yang udah leg balik kalau kata gue sih. Belum. Ya leg mainnya. Kok belum sih? Kan lu bilang ntar gini-gini. Oh, iya. Siapa tahu dia terus kayak begini. Iya, Kan Lu belum. lihat. Bukan saya Pak ya, ini eh. Pak yang ini Pak. Bukan Lo saya, lihat Pak. nanti pekan ke-28 kan 30. 28 udah mau habis. Nggak bakal degradasi. 34 kan sampai 34 kan? Berarti 28 ya benar. 6 pertandingan terakhir. Oh. Nggak bakal degradasi. Kenapa Bayangkara. gitu? Orang mainnya jelek Bayangkara. Ini kan masih pekan pertama. Kita lihat. Lu lihat aja pekan terakhir ntar. Kayak tim yang tiba-tiba langsung jago. Kira-kira faktornya gara-gara apa? Sabar Kang. Sudutin ya. Gak mungkin dong 6 pertandingan terakhir dengan pemain yang sama ya Han ya. Kecuali di Januari lo habis beli pemain baru. Januari masuk Oke. Nathan, Iya. masuk siapa? Patinama, Rama Orot Mangun. Iya. Ini kita full kompetisi apa mau Enggak Bayangkara Bayangkara nih. iya. Mana tahu Bayangkara nih. nanti Buri Dulu kan kan Sandi spesialis. nama cuma satu yang main mulu. Iya. Atau pinjemin aja deh. gitu. Pinjemin. misalkan kalah nih setengah musim nih. Iya. Peringkat 18. Setengah musim nih. Musim berikutnya langsung menang terus. Mau musim depan berarti. Enggak, kan Paruh kedua dikit-dikit musim musim kedua. Paruh kedua. Iya, kalau misalnya beli pemain baru dan pemainnya bagus, make sense ya. Han, ya. Nah, berarti kan masih bisa dong. Tapi kalau kata dia kan tadi di pekan ke-28, itu kan pemainnya udah Enggak kedua. Lu nggak percaya sama Bayangkara? Coba kira-kira analisanya apa yang bikin dia? belum nyetel. Gimana Elban? Sekarang mah belum nyetel. Mas. Oh, belum nyetel. Nanti kira-kira Sama Januari kayak Dewa. Dewa masih belum dapetin Telat panas tak? Januari masuk siapa ke Bayangkara? Iya, iya. Serius sahabatnya nama dulu, Mas. Menurut kemarin bursa gimana? Sen Patinama kayak masuk. Kemarin. Sandi, Iya, iya. Sandi lagi bagus-bagus ya. Sandi lebih sering ya? Lagi main mulu. Jangan bener dia tebakan ini. Karena bek kanannya, bek kirinya si apa timnya? Buriram. Buriram. Itu pemain Thailand kan? Timnas Thailand. Timnas, ya. Sasala Kai Pakor namanya. yang dulu main di John Book. Si Teraton masuk ke tengah ya? Cara itu sekarang jadi DM. Iya, iya. Udah dari di Jepang Udah DM lama dia. dari Oh. main di Jepang. Gue taunya lagi prime-prime-nya dulu kan di kiri Yang tuh. kiri. Yang umpan Terasio Dangda. Sundul. Dur.
Berarti kan nanti Kiper Kurnia Mega. Oh DM dia. Januari ada transfer lagi kan? Harusnya ada. Transfer Sama nggak sih bursa transfer? sama kayaknya. Kan bisa aja nanti datengin pemain-pemain yang dari luar kan. Mbappe misalnya beli Mbappe. Enggak Mbappe, misalkan nih. Duitnya banyak Bayangkara. Nama. Bayangkara kan duitnya banyak. Yang banyak Persib doang ah. Sen Patinama. Bayangkara. Datengin. Siapa tahu ya belum ya. Iya, Masih di Belum. Bisa jadi didatengin. Iya, Messi. Kita lihat nih Twente kan emang dia lanjut tapi nggak main lagi kan tetap. Akhirnya Messi memutuskan untuk bertahan ya. Pahitnya nih, Misilgers kalau nggak bertahan ke klub divisi 2 Liga Anta Beranta lah. Ya. Yang masih dibuka. Iya. Liga Portugal. Udah tutup kan sekarang udah tanggal berapa ini? Udah paling Sekarang Udah terakhir semua. udah. Makanya kan gue bilang dia memutuskan untuk bertahan. Akhirnya Sampai udah Januari Nggak main dong. Nggak main. nggak ada menit dong. Iya. Kemungkinan nggak main ya. Gue nggak tahu. Kemungkinan Ini nggak yang main. ngomong direktur teknik yang nggak Direkteknya. salah. Kalau dia bisa nyari win-win solution buat mungkin berdamai atau apa, mungkin dia bisa main lagi. Ya si interimnya juga ngomong gitu kan. Iya. Karirnya bisa diselamatkan. Sama Sama bisa aja Bayangkara, bisa aja dong, bisa dong. Diamankan ya. Diamankan. Siap Diamankan. aman. bukan dibeli ya. 86. Diamankan. Iyalah, bisa aja. Mas. Apaan sih? Malah ditebelin. Mac bahaya Mac, ini Mac. Kan Lu nggak tahu acara yang di Trans 7? Tahu Ambarita. Ada. Tahu. Kemarin kan Tom Haye sama Eliano kan udah ke Persib. Ya. Sekarang yang tampil di Asia siapa lagi? Dewa kan? Dewa. belum kebagian kan? Struik. Struik doang Iya. kan? Belum nanti Kenapa dicatat bahasanya aja. belum kebagian sih? Iya, kan untuk apa ya? Memperbaiki kualitas liga supaya Nggak kita bisa bisa perform dong. di Asia, Mas. Tunggu sih, gue jadi inget posting yang semua list pemain timnas, Malut, Dewa, Iya, Persib. It's a special Makassar. Supaya bisa perform di Asia. Enggak, Mas. Kalau naikin peringkat liga benar, tapi yang naikin kualitas liga gimana caranya? Emang Iya, dia iya buat Ferry? peringkat liga. Karena selama ini lu selalu menyindir liga kita di bawah Kamboja. Oh iya, jadi nanti kalau udah di atas Kamboja, gue udah nggak bisa cengin. Iya. Jadi naikin dulu Walaupun peringkatnya nih. walaupun kualitasnya busuk. Yang penting peringkatnya dulu. Naikin peringkat tuh cuma Ya, lu Yang bersaing di Asia. bersaing di Iya. Asia Iya. Kan peringkatnya kita ngomong peringkat ya. Iya. Kamboja Jadi tuh sih- tergantung sama Persib sama Dewa nih ya. Iya lah. Iya, Sfairing tuh jago ya Iya, kalau Kamboja. Sfairing final kemarin kan? Siapa? Nggak salah. Sfairing. Sfairing siapa? Itu klubnya Kamboja. Acel Elit. Nggak, Aceh apa? Challenge. Challenge. Jadi Sfairing itu ngalahin Madura kemarin, makanya akhirnya kita Iya, turun. klub Kamboja, Sfairing Semifinal. jago itu. Dulu klubnya si itu kan? Si Privat? Bukan ya? Privat mana ya? Iya, betul. Bener ya? Iya kan? Privat Barga. Iya, Sfairing. Itu jago itu. Dulu soalnya ngalahin Bali ya Mas Sfairing ya? Iya, Bali. Iya. Bot-botan Bali lawan Privatnya dibeli Kamboja. sama Bali akhirnya. Iya buat naikin. Kok beli sih? Beli bisa. apa? Karena nanti Nggak, pas tapi- timnas kita lolos Piala Dunia, masa liga kita di bawah Kamboja. Abis dong digoreng. Timnasnya ke Piala Dunia, liganya di bawah Kamboja. Nggak, gini. Guna yang baru nih. Nih, tarik yang Messi Hilgers tadi ya. Hilgers itu sekarang value-nya masih 100-an. Ya, 100-an. Kontraknya masih sampai 2026. betul. Kalau Januari dia pindah ke Liga Indonesia, pilihannya dua, beli atau pinjem. Siapa yang bisa bayar segitu aja? Pinjem dulu. Jangan ngomong siapa yang bisa. Kemarin juga kita nggak kepikiran Eliano dibayar 10 Ini 10M doang, ini 100 anjir. Kan bisa diskon, emang nggak bisa diskon. Itu kan 100 kemarin. Ingat, Kalau udah market value itu bisa menurun karena Pemainnya nggak main. pemain ini pertama nggak Kualitasnya berkurang. kualitas menurun. setengah musim lagi. Bisa dong, langsung diskon 50%. Jadi, Apalagi kontraknya kan udah diperpanjang. Iya. Siapa tahu free transfer. 2026 kan? Kalau mau free transfer. Mana tahu ada mutual contract termination. Bisa. Main kayak FM gitu. kan? Main FM bisa. bisa kayak dong. gitu. Bukan emang 6 bulan sebelum akhir. 6 bulan kontrak. sebelum. Itu ada Bisa, boxman rule namanya. Iya. Bisa. Sebelum. Bisa juga gratis berarti. Januari. Oh iya bisa. Tapi datangnya bukan di Januarinya, Iya, di akhir di musimnya. akhirnya, iya. Kayak si Dix. Ya, dia di Januari, gitu Dix, ya. Gladbach. Dealnya Januari, datangnya di akhir musim. Iya, siapa tahu kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin, dia harus pindah dari Twente-nya bener-bener, dia kalau mau main harus pindah dari Twente. Si Mesh. Nggak ada yang nggak mungkin Demi sekarang. mengamankan. Gue ngeliat Tom Hayam Eliano sekarang udah semuanya mungkin. Iya sih. Semuanya dengan, mungkin. dengan patokan Tom. Tapi gue nggak kebayang kalau bener itu terjadi, betul kan? Iyalah. Seorang Messi Hilgers yang Van Persie sampai nanya ngapain dia ngambil pilihan bela Indonesia. Liga Indonesia tuh penuh kejutan. Jangan bilang nggak mungkin dah. Sekarang cuma Tom Hayam Eliano. Ntar Izes, Dix. Emil. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Nih, dengerin gua. Tuh, dengerin gua tuh. Dengerin. Dengerin tuh. Piala Presiden 2026. Ngundang Lille. Ngundang berapa klub? Borussia Mönchengladbach. Dia Gelo mungkin ya. 64 tim ya?
64 tim. Oh, berarti 64 tim itu Sassuolo, Iya. Cremonese ya? Iya. Kalau masih di Sassuolo sama Cremonese ya? Masih dong. Kan tahun depan Ya kalau masih. harusnya masih. Piala Presiden Semoga yang masih, ya. nggak dibuka sama presiden. Lah bener dong. Dia mainnya gitu-gitu Piala Presiden sebelumnya Bener iya dibuka sama bener. presiden. Sabar. Piala Presiden kemarin bukan Prabowo yang buka. Bukan, nggak ada. nggak Dua-duanya Pak Bukan dulu kalau Yang Piala di Pre- GBK Pak Ete, yang di KDH. Bandung itu KDM. 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 KDB. Enggak, sabar. Ini si siapa? Waktu Piala Presiden yang dibuka sama Jokowi itu tahun berapa itu? Sebelumnya. Sebelumnya. Yang terakhir Arema juara ya? Arema. Nah, iya. Itu dibuka sama Jokowi kan? Iya. Emang iya. Kan Piala Presiden. Namanya Piala Pak Presiden. Jokowi, sorry. Pak Jokowi. Namanya Iya. Piala Presiden, yang buka presiden dong. Kemarin Pak Prabowo buka, mungkin sibuk. Nggak kan, ya utusan presiden lah. Iya, sama Pak Gibran misalnya. Udah, terus. Piala Presiden tahun Nah, berapa ini? itu tuh bukan Piala Presiden namanya berarti. Piala Erick Thohir. Bukan. Wah ini gila juga Den. Ya nggak apa-apa. Piala calon presiden. Oh iya. Piala Capres. Lumayan Mas Nggak Demam. apa. Seru itu. Kemarin aja kita cuma berapa tim? Oxford. Itu seru banget. Ini 64 tim Mas. Tapi 64 tuh kayaknya lokal-lokal dah. Harusnya. Kayaknya Tapi katanya sih. dari Liga 1 sampai Liga 4 yang Kayaknya berpartisipasi. lokal-lokal sih. Tapi pasti ada klub luarnya nggak? Nggak ada, belum ada info. Ini juga masih wacana kan? Kalau sampai ada klub luar semua itu bisa ngalahin Liga Champion Mas. Kalah Liga Champion. Oh. Wah, Kalah Club World Cup. kalah. Lu Piala mengundang Dunia. kalau bener-bener dari penjuru dunia. Ini mah Chelsea kalau nggak ikut gengsi. Gengsi Chelsea. Ada badge-nya. Edisi ini ada Bayangin, badge-nya. Oxford ketemu Los Lille, Iya. hujan deras banjir. Wih gila. Lu bayangin dah. Terus ditunda. Terus si siapa? Jadi berita Nggak, kan, negara. kan Lil ada Giroud Ada kan? Giroud. Ada Giroud bantuin nyerek-nyerekin ini dong. Ini gini ya. Terus coba aja Ferdong. Terus mas. Ferdong lagi tepuk tangan. Aduh lucu banget anjir. Nggak Terus bayang sih terus gua. Oxford sama Lil ketemu, yang menang ketemu Persipura baik. Aduh bahaya banget obrolannya Cuk, sumpah Cuk. Padahal harusnya kita nggak punya topik hari ini ya. Iya, cuma emang mau nggak mau harus tapping ya hari ini ya. Maksa nih topiknya nih. Apalagi kira-kira? Enggak, tapi tetap sih gua ngerasa ada lagi yang mau diobrolin Kang. Nggak ada. Nggak ada sih udah. Udah cukup. Kalau gue sih masih ada. Apa? Jadi dengan semua yang terjadi di minggu ini, Liga banjir, Iya. No shot on target. no shot on target, semifinalis yang nggak lolos ke turnamennya, ya nggak? Apakah ini akan menjadi titik awal dari penurunan antusiasme dan kalau kualitas mah mungkin nggak nurun ya, lebih ke nge-stuck kalau kualitas kayaknya. Tapi dari antusiasme, apa namanya tuh? Kemarin tuh euforia. Spark, euforia. Animo. Tapi Animo. itu udah kerasa nggak sih? Itu keras. Ini untuk apa nih? Untuk timnas atau untuk liga atau apa? Kalau Liga kayaknya enggak ya, Untuk segitu-gitu timnas. aja kalau Untuk timnas. untuk timnas lah tuh. Iya, udah mulai berasa. Ya timnas orang nonton kemarin rame-rame FOMO itu kan karena memang prestasi. Bukan karena pemain yang ganteng-ganteng berarti. Prestasi lah. itu juga. Itu juga. Tapi Tapi kan makanya nggak mengikuti. berubah-berubah kalau ngomong ganteng-gantengan ya, itu kan nggak berubah. Malah banyak yang lebih ganteng, ada lagi yang ganteng-ganteng. Ada lagi yang masuk yang lebih ganteng-ganteng. Mauro, Abiano, ganteng juga. Ya. Emiliano. Tapi menurut gua faktor terbesarnya adalah karena prestasi timnas kita naik kan. Iya, Jadi iya. orang jadi aware juga. Pasti ya, lah orang kan, nonton gitu. juga senang karena menang nih nonton gitu loh. Walaupun orang nggak tahu ya menang kenapa gitu ya. Iya. Kalahnya kenapa nggak tahu. Nah, yang penting nonton Yang penting timnas. nonton Menang. bolanya iya. Kalau gue bilang sih itu udah pasti ya otomatis ya. Kalau misalnya timnasnya jelek pasti animonya turun pastilah. Udah bertahun-tahun sejarah-sejarah juga begitu kok. Zaman dulu kalau timnas kita bagus yang kayak 2007 AFF Iya. itu kan naik terus turun lagi karena Ya udah begitu. ya, ntar juga pasti begitu juga. Gue masih Logis. Gue masih ngebekas banget itu nonton timnas U23 sampai subuh. Gue nggak sadar tuh udah jam 4. Yang itu ya Korea ya. Iya. Itu gue belum nonton tuh Mas. Gue lihat ini lu. Sama gue juga belum. Video lu. Gue belum. Video lu kalau Farhan gue belum lihat. Kalau yang lu gue lihat. Atau U23 menang. Itu juga momen yang banyak orang
Jadi Termasuk JJ itu nggak ngomong gitu, momen yang paling dia ingat juga sih. Dia inget Iya, ya. Soal bener. kalau JJ karena kan ngalahin negaranya sendiri Enggak, kan. tapi Di maksudnya dalam dan di luar ya termasuk kita orang-orang semua. lain juga banyak yang makin antusias sama timnas setelah Heroik. pertandingan Karena di itu. match Indonesia Korea itu benar-benar penuh, semuanya ada di situ ya. Ada. Gol bagus ada, Ada. kartu merah ada, drama, drama, ya. anulir wasit ada, Ya, remontada. iya. Si Koreanya dengan 10 orang tanpa kontrol. Iya, dan paling penting Sintayong ngelawan negaranya Negaranya sendiri. sendiri. Iya. Dan dia ada Konflik of interest ya. Ada dramanya, Iya, dramanya, dan ya. pas menang ada selebrasi kecil lagi Iya. dia. Itu lengkap sih, kayaknya nggak akan terulang Iya lagi. emang, Jangan terulang iya, lagi tuh. just a perfect episode of football Wush. gitu loh. Yang artinya Udah lah, ngerti lah penonton kita. Di mah. Inggris tuh baju hitam. Gila banget ya. Iya, tapi ya gue sih berharap bulan depan kabarnya baik. Oktober ya, Iya, gue harap. di 2 match ya. Iya, gue harap kabar baik. Ya nanti kan kita, Karena gue pribadi sangat deg-degan jujur aja. Gue nggak main, gue nggak ngelatih, tapi gue deg-degan mana ya? apalagi pemain ya, Apalagi pemain. Kalau gue apalagi PK ya. Bener-bener. PK deg-degan nggak? Enggak lah. Enggak lah, orang udah pasti lolos. Apa? Nengok kemana itu? Dari Barusan. mana? Lu tau dari mana? Ya kita lihat aja nanti Oktober. Lolos. Ya karena gue ngerasa emang mau timnas, mau liga. Habis ngomong nengok. Emang gak jelas. Emang nggak Mau jelas, timnas, mau liga gitu tuh emang masih banyak kurangnya. Gitu. Iya. Udah, tapi kalau mau gimana pun ya, itulah indahnya kita ngebahas sepak bola di negara ini ya. Ini mau closing ya, gue siap-siap. Oh, biar bagus di kamera ya. Kayak gitu. Kalau ada yang kurang dari timnas kita ya kita harus maklumi aja lah. Iya. Karena kan ngebenahin bola itu nggak segampang itu. Nggak segampang membalikan telapak tangan. Betul. Ya nggak? Tapi kan udah 5 tahun. Lanjut. Ngelek langsung. Dan kalau ada yang kurang dari kita, namanya juga Masih kurang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.